Banyak orang menggunakan Alkitab hampir seperti sebuah ramalan bintang. Mereka membacanya tanpa berpikir apa yang terjadi. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo, dalam program Jalan 66. Senang sekali karena dapat mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Apakah Anda ingin hidup dalam kekekalan? Kontrak sudah dipersiapkan. Dan inilah yang akan kita bahas kali ini dalam mempelajari Ibrani pasal yang ke-8. Pak Yohanes akan menjelaskan bagaimana iman Kristen berbeda dari keyakinan dan konsep agama yang orang cari-cari. Tidak ada lagi ritual, tidak ada lagi hukum yang aneh-aneh, dan juga perintah-perintah. Jadi, mari kita coba untuk menyelidiki iman kita. Mari kita belajar bersama-sama. Saudara, Allah telah membuat sebuah perjanjian dengan Abraham. Kita telah mempelajari bahwa perjanjian ini sama seperti sebuah kontrak yang terdiri dari dua bagian, dan ini merupakan sesuatu yang umum dalam dunia kuno, ya. Setelah itu ada perjanjian di Gunung Sinai antara Allah dengan Musa, dan dengan ini kita memiliki dua perjanjian, dua kontrak, dua penawaran yang termasuk dalamnya hubungan antara Allah dan umatnya. Dan sekarang dalam perjanjian baru, saudara, kita memiliki perjanjian yang baru atau kesepakatan yang baru, yang dalam bahasa modern kita sebut dengan kontrak, dokumen baru yang mengekspresikan kondisi hubungan Allah dengan manusia. Nah, dalam Ibrani pasal yang ke-8, kita akan berbicara mengenai bagaimana keadaannya jika kita bandingkan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, atau dengan kata lain, kita akan membandingkan kontrak dalam perjanjian lama, lebih spesifiknya mengenai hukum Taurat, dan perjanjian baru yang ditetapkan oleh Kristus. Jadi bagaimana keadaannya sekarang, saudara? Apa yang berubah? Yang berlaku sekarang dalam perjanjian yang kita bisa lihat di sini, dalam Alkitab kita sesuai dengan terjemahan baru dikatakan di sana, inti segala yang kita bicarakan itu ialah, demikian dimulai dengan ayat yang pertama. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Penulis kitab Ibrani sedang berbicara mengenai keutamaan yang melibatkan Kristus dan pelayanannya, serta segala sesuatu yang ia telah lakukan. Penulis kitab ini mulai membuat sebuah perbandingan antara tabernakel yang lama dan segala sesuatu yang terjadi di sana, serta apa yang telah dilakukan Kristus. Dari ayat 3 dan seterusnya, kita akan melihat sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman Tuhan, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan cari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sebagaimana yang kita bisa lihat di sini, penulis memberikan penekanan mengenai Kristus sebagai imam besar yang sempurna, sesuai dengan apa yang bisa kita perhatikan pada pasal sebelumnya. Jadi sekarang kita melihat sebuah pengesahan ya atas apa yang termasuk dalam keimaman Kristus dan korbannya yang agung. Dan hal ini perlu dihubungkan langsung
kepada perjanjian yang telah dibuat dalam perjanjian lama yang akan dibahas di sini. Jadi sekarang saudara, firman Tuhan berkata, sebab ia menegur mereka ketika ia berkata apa? Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Penulis kitab Ibrani ini mulai mengutip sebuah bagian dari kitab Yeremia, yaitu pasal 31 sampai 34. Mengapa dia mengutip pasal 31 sampai 34? Karena Yeremia merupakan nabi yang menulis surat selama masa penawanan, masa pembuangan Yehuda, yaitu ketika umat yang ada pada saat itu dalam penjajahan Babilonia pada tahun 586 sebelum Masehi oleh seorang raja yang terkenal. Masih ingat siapa? Ya, Nebukadnezar dari Babilonia. Dan ia membawa sebagian besar dari penduduk Yahudi sebagai tawanan dan membawa mereka ke Babel. Ia juga menawan dan menghancurkan bait suci di Yerusalem yang secara literal disebut sebagai rumah Allah. Jadi apa arti semuanya ini, saudara? Artinya adalah apa yang Allah telah katakan sebelumnya, yaitu bahwa jika umatnya tidak setia dengan apa yang telah ditetapkan dalam perjanjian, maka mereka akan ditawan oleh musuh-musuh mereka. Dan mereka akan menderita dengan sangat oleh karena hal itu. Jadi apa yang kita lihat di sini, bahwa akhir dari kerajaan selatan dan akhir dari kerajaan Yehuda, karena Israel yang ada di sebelah utara telah dihancurkan juga. Dan hal ini mepresentasikan fakta bahwa umat tersebut telah gagal dalam mentaati bagian yang harus dilakukan dalam perjanjian. Dan Yeremia berkata, perjanjian yang baru akan hadir. Nah, pada dasarnya, ia berkata bahwa kontrak yang lama tidak berlangsung baik oleh sebab sikap yang dimiliki oleh bangsa itu. Jadi perlu dibuat lagi sebuah kontrak yang baru, yaitu apa? Kontrak dengan umat Israel dan Yehuda. Jadi natur dari kontrak yang baru ini dideskripsikan oleh Yeremia pada pasal 31. Ini yang dikutip, yang disebutkan di dalam Ibrani pasal 8. Yuk kita dengarkan. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Saudara, penulis kitab Ibrani membuat sebuah perbedaan. Perhatikanlah perjanjian lama. Dan jelas sekali ini merupakan referensi dari perjanjian lama yang diadakan dengan Musa di Gunung Sinai. Sebuah perjanjian yang didasarkan pada hukum Taurat, dan hukum ini ditulis dalam loh batu. Namun sekarang, natur dari perjanjian yang baru ini berbeda. Hukum Taurat akan ditempatkan di dalam hati dan pikiran, dan tidak perlu lagi untuk kita belajar dari tempat lain. Karena hukum itu sendiri ditulis dalam hati mereka. Jadi nggak perlu lagi berkata, kenalah Allah. Karena setiap orang akan mengenal Allah. Karena hal ini ada di dalam mereka. Di mana, saudara? Di dalam hati mereka. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Tidak perlu untuk kita menekankan semua ini. Karena kesaksian mereka akan menjadi natural. Dosa-dosa mereka semua akan diampuni, puji Tuhan. Perjanjian ini adalah referensi akan apa yang terjadi pada kekristenan di perjanjian baru. Ketika hukum Taurat itu tidak lagi kekal. Ketika hukum Taurat tidak lagi menjadi perintah yang mengharuskan orang-orang untuk mematuhinya dari luar ke dalam. Kesaksian mereka, kekuatan akan hukum ini. Ketika seseorang mengajak orang lain untuk mengenal Allah,
kesaksian mereka ini akan datang dari dalam hati mereka. Kesaksian ini akan muncul melalui kelahiran baru setelah apa yang dikerjakan Roh Kudus dalam hati mereka dalam proses dari keyakinan akan hukum Taurat ini terjadi dari luar ke dalam. Jadi inilah yang menjadi perbedaan besarnya. Mari kita dengarkan selanjutnya. Kalian tidak bisa kembali sekarang karena ada sebuah perjanjian baru. Perjanjian yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Dan perjanjian baru ini lebih besar dan lebih tinggi daripada perjanjian yang lama, yaitu perjanjian di Sinai. Dan kita perhatikan ayat 13. Ya, oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Dengan kata lain, ya, jangan berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang aneh ketika kalian melihat ada sebuah perjanjian yang baru dalam Kristus. Mengapa? Karena Yeremia telah berbicara mengenai hal ini. Yeremia adalah seorang nabi pada abad 11 sebelum Masehi. Ia menginspirasi penulis Ibrani dalam menuliskan kitab ini, dan Yeremia ketika berkata bahwa perjanjian baru akan ditetapkan, ia membuat hal ini jelas sekali bagi setiap orang yang telah menyadari dan melihat artinya bahwa pentingnya sekali perjanjian yang baru. Karena perjanjian yang lama telah menjadi tua dan usang, dan sesuatu yang telah tua tidak bernilai. Jadi perjanjian lama ini pada dasarnya sudah menghilang. Jadi sekarang dengan darah Yesus Kristus yang telah ditumpahkan bagi kita, dan karena ia telah menjadi imam besar bagi kita, yang membangun kembali suatu hubungan antara kita dengan Allah, di dalam Dia, kita memiliki sebuah perjanjian yang membatalkan perjanjian sebelumnya. Jadi bagi setiap kita yang mengetahui pasal 8 dari kitab Ibrani ini, Anda perlu menyadari bahwa sama seperti orang Kristen dalam perjanjian baru, kita tidak disahkan untuk melakukan apa yang menjadi bagian dari perjanjian Musa, yaitu perjanjian Sinai. Kita tidak ada di bawah sebuah keadaan yang mampu untuk kembali kepada kurban dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perjanjian lama. Karena sebagaimana yang kita bisa katakan, perjanjian ini telah menjadi usang. Perjanjian ini telah lewat masa kedaluarsanya. Nah sekarang kita memiliki sebuah dimensi baru. Hubungan yang ditetapkan oleh Kristus di kayu salib dengan darahnya yang mengampuni dosa-dosa kita. Jadi penting sekali bagi kita memperhatikan sebuah perjanjian baru ini yang telah ditetapkan oleh Kristus. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan Ibrani pasal yang ke-8 yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan tema Kontrak Sudah Disiapkan. Saatnya kita akan masuk dalam bagian kedua dari program kita, yaitu di mana saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Yohanes. Ibrani pasal yang ke-8 sebenarnya cukup singkat, tetapi ada banyak sekali pertanyaan yang perlu dijawab oleh Pak Yohanes. Jadi, bagi Anda sekalian yang sedang mendengarkan program ini, mari kita perhatikan bersama-sama. Pak Yohanes, bagaimana kita bisa menyadari tentang apa yang berlaku di dalam Alkitab? Ada beberapa hal yang sah dan sekarang tidak lagi. Lalu bagaimana kita bisa mengetahuinya, Pak Yohanes? Iya, Pak Oti, ini sebenarnya merupakan sebuah pertanyaan yang sangat mendasar. Sepertinya orang yang membaca Alkitab, yang memakai Alkitab, dan banyak orang menggunakan Alkitab hampir seperti sebuah ramalan bintang. Mereka membuka, membacanya, tanpa berpikir apa yang terjadi. Nah, pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, saudara juga perlu memperhatikan sebuah realita bahwa ada banyak bagian dalam Alkitab yang mencantumkan hal-hal supaya kita tidak taati dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada bagian-bagian tertentu yang mencantumkan hal-hal yang telah digenapi. Bagian lain berkaitan dengan upacara-upacara dalam perjanjian lama. Ya, ada bagian dari perjanjian lama yang tidak perlu lagi kita lakukan. Ya, kita tidak bisa mengambil teks begitu saja dan menggunakannya sesuka hati kita. Biasanya
bagian-bagian dalam perjanjian baru dan juga banyak hal dalam perjanjian lama digunakan dalam hal praktis. Namun kita perlu jujur mengenai hal ini. Penting sekali untuk kita belajar Alkitab dengan hati-hati. Ya, ini sebenarnya tujuan dari mengapa ada program Jalan 66. Kita perlu mencari literatur yang baik yang akan membantu kita dalam memahami Alkitab. Kita perlu guru yang baik dalam gereja, juga dalam sekolah teologi. Tidak semua hal bisa kita jawab dalam 1 menit ya. Namun yang penting adalah kita menentukan yang manakah bagian dari perjanjian lama dan yang manakah bagian dari perjanjian baru, dan saya tidak akan berbicara mengenai teks normatif di sini, sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya. Dan kita akan melihat semua hal tersebut untuk melihat aspek spesifik dari hal-hal tertentu. Baik Pak Yohanes, saya berpikir dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yohanes, saya justru malah menjadi agak sulit untuk bisa memahami hal ini. Saya coba untuk memperhatikan pada ayat yang ke-11 dalam kitab Ibrani pasal yang ke-8 ini, Pak. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama marganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan." Jadi inilah yang membuat sulit. Jika Tuhan sendiri yang akan mengajar saya, maka mengapakah saya perlu untuk sekolah teologi atau mencari guru? Ya, memang kita harus menghadapi pertanyaan ini, Pak Oti. Dan ini adalah poin penting yang Anda sampaikan tadi. Saya sudah melihat orang-orang berkata bahwa mereka nggak perlu belajar apa-apa, karena Alkitab berkata mereka semua akan tahu. Tidak perlu seseorang berkata, "Kenalah Tuhan." Namun demikian ada orang-orang yang menjadi bingung dari ayat ini. Alkitab sendiri berkata bahwa mulut kita memberi kesaksian tentang Yesus, sebagaimana yang ditulis dalam kitab Roma pasal 10. Alkitab juga berkata bahwa kita perlu mengajar, menasihati, dan mendorong satu sama lain. Ada karunia-karunia rohani dalam mengajar Alkitab. Jadi bagaimana semua ini mungkin terjadi? Kita perlu memahami konteks yang ada. Kenalah Tuhan. Di sini ia menggunakannya dengan maksud untuk seseorang mengenal kehendak Allah yang telah ditetapkannya dalam perjanjian dengan umatnya. Perjanjian lama adalah sebuah perjanjian yang terjadi secara eksternal, yang tertulis dalam loh-loh batu. Jadi untuk kita mengetahui perjanjian, kita perlu memiliki hukum secara eksternal, sebuah sikap yang sangat berhati-hati mengenai upacara-upacara mereka. Namun di sini dalam kitab Ibrani, ada hal lain yang disebutkan. Keyakinan dari perjanjian baru ini tidak datang dari loh-loh batu, namun datangnya dari dalam. Nah, ini perbedaannya. Jadi untuk seseorang memiliki pengetahuan akan perjanjian, seseorang harus memberitahu mereka tentang hal ini. Bagaimana setiap orang bisa tahu firman Tuhan jika tidak ada yang memberitakannya? Ya, masih ingat ya? Jadi bagian ini tidak berkata bahwa tidak ada seorang pun yang harus tahu tentang semua ini, atau bahwa kita perlu memiliki pentahbisan khusus untuk tahu semua tanpa belajar terlebih dahulu. Tidak mungkin seperti itu. Maksudnya adalah bahwa pengenalan akan Tuhan ini akan terjadi melalui keyakinan eksternal yang disebabkan oleh roh dalam perjanjian baru. Namun konten dari kontrak yang baru ini ada di halaman-halaman perjanjian baru, dan kita perlu untuk belajar mengenai hal ini. Jadi jangan mencampur adukan semuanya. Jika tidak, ya kita tidak akan pernah belajar segala sesuatunya dengan tepat. Apakah kita bisa berkata begini, bahwa orang-orang yang dahulu telah yakin, telah percaya, namun sekarang mereka perlu bertobat? Sebelumnya mereka hidup dalam sebuah kehidupan religius. Namun sekarang semua ini menjadi berbeda. Benar sekali. Ini merupakan sebuah keyakinan dari luar, tanpa dimensi internal, tanpa keyakinan hati. Ini seperti kita mentaati hukum-hukum publik di negara kita. Kita tidak selalu setuju, namun kita harus taat dan lakukan saja. Saya pikir bahwa banyak dari kita yang membayar pajak.
telah berhenti berpikir apakah mereka harus membayarnya. Ya, Anda tidak setuju 100% akan pembayaran dari hal tersebut. Dengan mengikuti aturan-aturan tertentu, namun Anda melakukan hal ini oleh karena apa? Hukum. Jadi sekarang ketika kita mendengar tentang hukum dan hati kita mulai berdetak dan bergetar dengan hal ini, kita sudah yakin tentang hal ini, maka kemudian seperti inilah pertobatan yang nyata itu, yaitu apa yang datang dari dalam. Sikap ini berbeda ya Pak. Jadi Pak, apa pentingnya dari perjanjian lama? Dan apakah kita masih memerlukan akan hal ini? Atau apakah ini juga hanya sekedar sebuah ilustrasi belaka? Ya, sebenarnya tidak seperti ini ya. Perjanjian lama adalah firman Tuhan, dan semua ini diinspirasikan oleh Allah. Perjanjian lama perlu dibaca dan dipelajari supaya kita bisa memahami perjanjian baru. Perjanjian lama memiliki banyak pelajaran teologis yang penting, pelajaran etis yang penting, dan pelajaran iman dan bahkan cara hidup yang praktis. Namun kita perlu memperhatikan apa yang dikatakan dalam perjanjian lama karena ada banyak dari hal-hal ini yang digenapi atau disempurnakan. Jadi kita tidak bisa mengabaikan atau meninggalkan perjanjian lama. Dan kita juga tidak bisa melakukan segala sesuatu yang dikatakan tanpa memahami hal-hal yang telah digenapi dalam perjanjian baru. Ini penting. Jadi tetaplah bersama dengan kami di sini di Jalan 66 ya. Dan Anda akan belajar pasal demi pasal dalam Alkitab dan hal-hal apa sajakah yang diajarkan kepada kita. Benar sekali. Dalam ayat yang ke-8, kita melihat apakah kontrak dengan orang Israel dan orang Yehuda, dengan umat Israel dan Yehuda, sekarang agak susah untuk kita bisa memiliki pemahaman dari representasi iman Kristen. Iya Pak Oti, ini merupakan sebuah pertanyaan yang sangat serius dan kita perlu sangat berhati-hati. Apa masalah dengan semua ini? Ini semua ada kaitannya dengan fakta yang berkata bahwa perjanjian yang ditetapkan oleh Kristus melalui darahnya, melalui posisinya sekarang sebagai imam besar, sebagai imam yang agung, adalah bahwa perjanjian ini ditetapkan dengan bangsa Israel dan Yehuda. Jadi, bagaimana bisa? Mengapa bagian ini berkata demikian? Ya, pertama-tama bagian ini sedang mengutip apa yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 31. Dan kedua, ya, pembaca dari kitab ini adalah orang Ibrani. Jadi ini berbicara tentang mereka. Perjanjian atau kontrak ini pada mulanya ditujukan secara spesifik bagi orang Yahudi, yaitu orang Yahudi yang menanti-nantikan Mesias. Jadi faktanya adalah bahwa perjanjian ini akan menjangkau orang Israel secara langsung, secara objektif. Dan sekarang perjanjian ini telah sampai kepada Israel. Dan kita bisa mengamati bagaimana sebagian besar dari bangsa ini memilih untuk apa? Untuk menutup hati mereka. Dan perjanjian ini telah sampai kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dan di sini, Pauti, orang Kristen yang terbagi menjadi dua kelompok. Sebagaimana yang disebutkan di sini. Satu kelompok berpikir bahwa Israel telah memutuskan untuk berpaling dari Allah sampai kepada titik di mana mereka tidak lagi menjadi bagian dari perjanjian di masa yang akan datang dengan Allah, dan bahwa perjanjian ini membuat sebuah pemisahan secara sempurna di mana Israel sekarang secara total dipisahkan dengan gereja. Ada kelompok lain juga yang terkadang memberikan penilaian terhadap Israel lebih dari apa yang dikatakan tentang gereja itu sendiri. Perjanjian itu sebenarnya dibuat dengan Israel. Dan gereja hampir seperti catatan kaki dalam kisah ini. Ya, kita nggak perlu memiliki posisi yang radikal di sini. Satu sisi atau sisi lainnya, kita perlu memahami bahwa perjanjian ini telah sampai kepada kumpulan orang Kristen yang melibatkan baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Dan bahwa ada janji Allah bagi masa depan, baik untuk bangsa Yahudi maupun bukan Yahudi. Allah memiliki rencana bagi Israel di kemudian hari, meskipun Israel, ya, sebagaimana yang kita bisa katakan, realita terakhir yang membuat Allah tertarik pada saat ini.
Jadi oleh karena itu dalam hal ini ada kemungkinan bahwa perjanjian ini digenapi dalam kumpulan orang Kristen yang didominasi oleh bangsa-bangsa bukan Yahudi, namun yang memiliki berkat bagi masa depan bagi bangsa Israel dalam waktu eskatologis. Jadi ini semua memang sedikit membingungkan ya, dan gereja perlu menyeimbangkan hal ini dengan baik mengenai dimensi yang kita anggap sebagai dimensi yang sulit ini sebenarnya. Tanpa membeda-bedakan orang ya Pak. Tepat sekali Pak Oti, tanpa diskriminasi terhadap kelompok orang manapun, sebagaimana yang dikatakan dalam terjemahan baru ini. Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes atas segala penjelasan yang sudah disampaikan. Jika Anda menikmati semuanya ini, tetaplah untuk bersama dengan kami, dan kita masih akan tetap melihat kesimpulan dari bagian Ibrani pasal yang ke-8 ini. Ya, hari ini kita telah belajar dari pasal 8, kitab Ibrani. Tema kita adalah kontrak yang baru sudah dipersiapkan. Pelajaran yang luar biasa yang kita bisa pelajari dari semua ini, yang kita temukan dalam pasal ini adalah bahwa iman Kristen itu berbeda. Mengapa berbeda? Karena semua iman, semua agama yang ada di dunia, senantiasa memiliki kerangkaian prinsip-prinsip dan perintah-perintah yang perlu ditaati, dipatuhi, dan dijalankan, dan pada akhirnya ada keseimbangan antara apa yang dicapai oleh seseorang dan apa yang belum dicapai oleh seseorang. Iman Kristen dalam perjanjian baru sangatlah berbeda. Tidak ada rangkaian perintah demi perintah yang harus ditaati. Kekristenan adalah agama tanpa aturan, karena keyakinan terjadi dari dalam keluar melalui intervensi Yesus yang luar biasa. Inilah realita dalam perjanjian baru. Allah telah mengubah hati kita dari dalam, memberikan kita keinginan untuk mentaati Dia dan melakukan kehendaknya. Dan semua ini melalui kuasa darah Yesus yang memberikan pembaharuan. Jadi sekarang bukalah hati Anda bagi iman yang benar ini, bagi kekristenan dalam perjanjian baru. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.